Assalamualaikum. Balik lagi di channel Bidan Isna, obrolan kesehatan kita semua. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang KB untuk pria. Sebelumnya, seperti biasa ya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terus kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, share ke sosial media yang kalian punya. Oke, terima kasih. Selama ini, aseptor KB itu kebanyakan dari kalangan wanita. Ini ada curhatan dari sebagian ibu-ibu yang menggunakan KB-KB tertentu. Ada yang keluhannya itu sering pusing, kemudian berat badannya cepet banget naik, makan angin aja jadi daging, kayak gitu ya. Terus ada juga yang mengeluh mennya nggak lancar, jadi kerasa kayak berat banget di perut. Dan ada lagi nih yang mengeluh libido seksnya itu menurun. Jadi si ibu-ibu ini nggak memiliki keinginan untuk berhubungan intim. Akibatnya ketika suami mengajak berhubungan intim dan si ibu ini harus menjalankan tugasnya, tetapi karena di dalam hatinya tidak ada keinginan, tidak ada hasrat, menyebabkan lendir-lendir di organ intimnya ini sedikit. Jadinya setelah berhubungan intim, ibu ini mengeluh kesakitan, mengeluh sakit, mengeluh pedih, begitu. Nah, jadi penting banget tuh komunikasi antara suami dan istri untuk memilih KB apa yang cocok, yang bisa saling menerima dan saling dimengerti antara satu sama lain. Langsung aja ke intinya, KB apa aja sih untuk para pria? Yang pertama ada kondom. Kondom ini merupakan karet yang elastis, digunakan di bagian organ intim laki-laki atau alat kemaluan laki-laki ketika sudah berereksi. Nah, pemakaian kondom itu hanya satu kali pakai aja, nggak boleh kondom setelah dipakai dicuci, kemudian dibersihin dan dipakai lagi, itu nggak boleh ya. Nah, penggunaan kondom itu dilakukan ketika alat kemaluan laki-laki sudah berereksi dan sebaiknya dipakai dari awal hingga sudah terjadi ejakulasi. Setelah terjadi ejakulasi, segera cabut dan langsung buang kondom ke tempat sampah. Keuntungan dari kondom itu murah, mudah didapat, bisa dipakai kapan saja, dan praktis. Kelebihan dari kondom ini juga bisa mencegah penularan penyakit menular seksual seperti HIV dan AIDS. Kekurangan dari kondom, kalau alergi dengan karet mungkin bisa menimbulkan gatal-gatal, sakit, nyeri, baik itu di wanita dan pun di pria. Lalu kekurangannya lagi, efektivitas dari kondom ini tergantung dari penggunanya. Apabila penggunanya menggunakan dengan benar, tentu saja dapat mencegah kehamilan. Namun apabila tidak benar dalam penggunaannya, bisa jadi kebobolan. Kemudian yang kedua, KB alamiah untuk pria, yaitu senggama terputus. Senggama terputus itu adalah ketika si pria sudah mau mencapai puncak ejakulasi, maka alat kelaminnya segera dicabut dan sperma dikeluarkan di luar. Senggama terputus ini memerlukan kontrol yang baik antara suami dan istri. Si suami harus tahu kapan dia akan mencapai ejakulasi dan nggak boleh telat untuk mengeluarkan spermanya di luar. Kalau telat mengeluarkan sperma di luar, bisa saja ada cairan yang menetes di organ intim wanita yang bisa saja terjadi kehamilan. Keuntungan dari senggama terputus adalah murah karena tidak memerlukan biaya, kemudian mudah karena tidak harus menggunakan alat, namun memerlukan konsentrasi yang baik antara suami dan istri. Kekurangan dari senggama terputus ini efektivitasnya kurang karena tidak memakai alat dan juga tergantung si suami ini lagi. Kemudian kekurangan selanjutnya adalah mempengaruhi kepuasan hubungan seksual antara suami dan istri. Jadi perlu dikomunikasikan dengan baik antara suami dan istri, begitu. Terus
KB yang ketiga untuk pria yaitu metode operasi pria atau kontrasepsi mantap untuk pria atau steril untuk pria. Steril untuk pria memerlukan tindakan operasi, yaitu pemotongan atau pengikatan pada saluran vas deferens. Sehingga sperma yang diproduksi di testis di sini tidak bisa keluar terbawa oleh cairan-cairan yang lain. Pertanyaan yang banyak muncul, kalau pria disteril itu bisa berhubungan seperti biasa enggak? Tentu saja bisa, karena yang dipotong adalah saluran vas deferens atau saluran spermanya, tidak memotong di saluran ereksinya. Jadi si pria tetap bisa berhubungan seksual seperti biasa, tetap bisa ereksi seperti biasa. Keuntungannya tentu saja efektivitas dari KB ya semakin meningkat, sekitar 99%. Kemudian untuk kerugiannya mungkin terasa sedikit nyeri ketika awal-awal pembedahan, namun kalau sudah sembuh biasanya tidak terasa nyeri sama sekali. Nah, itu tadi macam-macam KB untuk pria. Sekali lagi, perlu ada komunikasi yang baik antara suami dan istri untuk pemilihan kontrasepsi. Jangan sampai ada yang merasa terlukai, karena setiap pasangan berhak untuk bahagia. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa untuk di-like, di-komen, dan di-subscribe. Terus kalau kamu ngerasa info ini bermanfaat, boleh share ke sosial media yang kalian punya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.